Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menyelami dunia kejahatan siber nih, yang rasanya mungkin jauh ya, tapi sebenarnya, wah, ngintai kita terus di depan layar. Kita bakal coba bongkar gimana sih cara kerja peretas, terus jenis penipuan apa aja yang lagi marak, dan gimana data pribadi kita bisa jadi, ya, barang dagangan gitu. Nah, sumber kita kali ini dari obrolan sama pakar keamanan siber, Amit Dube. Wah, ini banyak cerita kasus nyata loh, mulai dari penipuan WhatsApp, jebakan OTP yang licik banget, terus ada kebocoran data massal, sampai deepfake yang makin kesini makin canggih aja. Jadi, misi kita kali ini jelas ya, kita pengen pahami ancaman siber yang paling umum, terus ambil intisari dari pengalaman pakar ini. Tujuannya? Supaya Anda lebih waspada dan lebih tahu cara melindungi diri di dunia digital yang ya penuh jebakan ini. Oke, kita mulai dari fakta pembuka yang cukup bikin kaget nih dari sumber kita. Kita semua sebenarnya udah diretas berkali-kali. Hanya saja kita mungkin tidak menyadarinya. Coba kita kupas lebih dalam ya. Konsep awal yang penting banget nih. Pertas itu seringkali nggak langsung nyerang perangkat Anda loh. Tapi nyerangnya itu ke Anda, ke psikologi Anda. Tepat sekali, tepat banget. Jadi mereka itu membidik pola pikir kebiasaan Anda biar bisa masuk, contohnya simpel aja deh, dari satu foto yang Anda unggah. Kalau misalnya di latar belakang kelihatan ada TV merek tertentu, atau mungkin hewan peliharaan kesayangan Anda, nah itu bisa jadi umpan. Mereka nanti akan merangkai cerita seolah-olah tahu detail hidup Anda gitu, buat bangun kepercayaan. Ujung-ujungnya ya mereka mengarahkan Anda buat ngelakuin sesuatu, entah itu nerusin panggilan, atau yang sering ngeklik tautan berbahaya. Intinya sih lebih gampang meretas pikiran daripada meretas sistem yang dijaga ketat. Bener juga ya. Dan di sisi lain, ini nih, ada pengumpulan data besar-besaran oleh aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Pernah nggak sih Anda cek detail data yang diminta aplikasi kayak Facebook itu di Play Store? Itu jumlahnya, wah, luar biasa banyak. Nah, ini krusial banget untuk disadari. Aplikasi itu ngumpulin lokasi Anda, nyari setiap detik loh, lewat GPS atau IP address. Terus data kesehatan Anda, berapa langkah kaki, aktivitas fisik, data finansial juga, riwayat transaksi, kapan dan di mana Anda tarik tunai. Bahkan sampai hal yang, wah, sangat pribadi, kayak pandangan politik, agama, orientasi seksual, daftar kontak lengkap Anda, file-file di ponsel, bahkan rekaman suara Anda. Tunggu. Rekaman suara. Terus gimana mereka bisa tahu ideologi politik atau agama kita? Kita kan nggak nulis itu di profil biasanya. Jadi gini, mereka itu menyimpulkannya dari pola perilaku Anda, interaksi Anda di media sosial, konten apa yang Anda suka, yang Anda bagikan atau komentari, grup apa yang Anda ikuti, semua itu dianalisis sama AI buat ngebangun profil Anda. Ingat kasus Cambridge Analytica beberapa tahun lalu? Oh iya, yang itu ya? Nah, itu contoh nyata gimana data Facebook dipakai untuk memetakan profil psikologis pemilih. Tujuannya ya buat mencoba mempengaruhi opini mereka pas pemilu. Mereka bisa tahu hal-hal tentang Anda yang bahkan mungkin Anda sendiri nggak sadari atau nggak pernah ungkapkan secara eksplisit. Jadi data-data ini kayak ngebentuk semacam diri digital kita gitu ya? Persis. Sumber kita tuh mengaitkannya dengan konsep filosofis. Kita ini produk dari data kita. Ya kayak lingkungan dan ajaran ngebentuk kita di dunia nyata. Data yang dikumpulin ini juga ngebentuk persepsi tentang kita di dunia digital, baik oleh algoritma maupun oleh orang lain. Jadi mengenali diri sendiri secara utuh, terlepas dari label data ini, itu jadi semacam kunci kesadaran diri digital. Penting banget buat keamanan. Oke, paham. Nah, mari kita geser ke contoh penipuan yang spesifik nih, yang sering banget kejadian. Penipuan via WhatsApp, misalnya akun di-cloning. Itu tujuannya apa sih biasanya? Seringnya sih ya motifnya finansial. Pelaku bikin profil palsu pakai foto dan nama Anda. Terus dia hubungi kontak-kontak Anda yang mungkin dia dapat dari daftar teman Facebook Anda yang disetel publik. Tujuannya buat minta uang. Alasannya macam-macam, biasanya darurat gitu. Terus pencegahannya gimana dong? Pencegahannya sebenarnya cukup mendasar sih. Pertama, setel daftar teman Anda jadi privat, hanya saya gitu. Terus ya, jangan umbar informasi personal di postingan publik. Dan yang paling penting nih, aktifkan verifikasi 2 langkah atau two-step verification di WhatsApp. Pakai PIN 6 digit yang cuma Anda yang tahu. Yang pakai PIN itu ya?
Iya, dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah biarkan orang lain yang nyetelin ini buat Anda. Harus Anda sendiri. Oke, dicatat. Nah, terus ada lagi nih modus penipuan OTP yang katanya licik banget. Call forwarding scam. Kedengerannya teknis, tapi gimana sih cara kerjanya? Ini licik banget benar. Soalnya manfaatin fitur telepon biasa bukan ngehack sistem. Jadi pelaku nelpon Anda pura-pura dari institusi resmi atau nawarin hadiah apalah gitu. Terus dia nipu Anda buat neken kode tertentu di ponsel kayak 62 atau 401 gitu. Terus diikuti nomor telepon si pelaku, terus tanda pagar, hashtag. Kode itu buat apa? Kode itu sebenarnya buat ngeaktifin fitur pengalihan panggilan bersyarat. Artinya, kalau nomor Anda lagi sibuk, atau nggak diangkat, atau mungkin lagi di luar jangkauan sinyal, panggilan masuk itu otomatis dialihkan ke nomor si pelaku tadi. Loh, terus gimana dia bisa dapat OTP-nya kalau gitu? Nah, pas si pelaku ini butuh OTP Anda, misalnya buat login akun bank atau mau ngebajak WhatsApp Anda, dia bakal micu pengiriman OTP di waktu yang dia perkirakan Anda nggak bisa angkat telepon. Misalnya pas Anda lagi rapat penting atau lagi di daerah yang sinyalnya jelek banget. Jadi, panggilan otomatis dari bank atau layanan lain yang biasanya bacain OTP itu nggak akan masuk ke ponsel Anda, tapi langsung diterusin ke nomor si pelaku. Wah, Iya. Mereka dapat OTP tanpa perlu ngertas apa-apa, cuma manipulasi psikologis dan manfaatin fitur telepon standar aja. gila. Bener-bener manfaatin kelengahan sama rasa percaya kita ya. Oke. Selain itu, ada juga call merging scam. Itu gimana lagi? Prinsipnya mirip-mirip, masih ngandelin manipulasi psikologis. Jadi pelaku nelpon Anda, terus dia bangun kedekatan dulu, ngobrol ngalor ngidul, terus dia pura-pura ada telepon masuk lain yang katanya penting banget. Dia minta Anda buat gabungin merge panggilan itu jadi conference call, biar bisa ngobrol bertiga katanya. Padahal, Padahal panggilan kedua itu sebenarnya panggilan otomatis dari sistem, bisa dari bank, WhatsApp, atau layanan lain yang lagi ngebacain OTP Anda. Nah, pas Anda gabungin panggilannya, si pelaku ini jadi bisa ikut dengerin OTP tersebut. Dalihnya macam-macam, seringnya sih buat verifikasi transaksi atau semacamnya lah. astaga. Jadi intinya pokoknya harus selalu waspada ya kalau ada permintaan aneh lewat telepon. Apalagi yang nyuruh-nyuruh neken kode-kode aneh atau gabungin panggilan dari nomor nggak dikenal. Betul banget, kewaspadaan itu kuncinya. Terus, risiko lain yang perlu diingat juga nih, bahaya QR code palsu di tempat umum. Oh iya, QR code buat menu atau bayar parkir gitu ya? Iya, itu bisa aja ditempel ulang sama pelaku. Anda scan QR code sembarangan, malah diarahkan ke situs phishing atau malah nginstal malware. Makanya sebaiknya sih gunakan aplikasi pemindai yang punya fitur keamanan. Jadi bisa ngecek dulu tujuan QR code atau tautan itu aman nggak sebelum dibuka. Sumber kita nyebut contoh aplikasi Movie Armor, MV Armor itu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke ancaman yang lebih canggih nih dan agak bikin khawatir. Deepfake. Sumber kita ngangkat kasus menarik dari Hyderabad. Gara-garanya dia ikut rapat video palsu. Di video itu ada sosok yang mirip banget sama CEO dan CFO perusahaannya. Penipuan ini nyaris sempurna loh. Terus gimana bisa kebongkar kalau nyari sempurna gitu? Nah, ini dia. Gara-gara detail kecil yang kelewat sama pelaku. Di latar belakang video si CEO palsu itu ada jam dinding. Jam dinding itu nunjukin waktu yang beda jauh banget sama waktu rapat yang sebenarnya lagi berlangsung. Jadi ketahuan kalau itu rekaman? Betul, jadi ketahuan kalau video itu rekaman lama, yang suaranya udah dimanipulasi pakai teknologi audio cloning, jadi kedengaran seolah-olah CEO asli lagi ngasih instruksi transaksi saat itu juga. Ini nunjukin betapa realistisnya deepfake video dan audio sekarang. Wah, ngeri banget ya. Bahkan ada situs kayak thispersondoesnotexist.com itu kan ya, yang bisa bikin wajah manusia palsu, tapi kelihatan asli banget tiap kali kita refresh. Wajah-wajah ini kan bisa aja dipakai buat profil palsu. Sumber kita juga nyebut soal fenomena deepfake selebriti terkenal, yang dibikin seolah-olah lagi promosiin investasi bodong. Ini bahaya banget karena bisa ngerusak reputasi. Selain video dan audio, bikin tangkapan layar percakapan WhatsApp palsu itu juga tampang banget sekarang. Tujuannya buat fitnah orang. Masalahnya, hukum kita seringkali belum siap nih ngadepin pencurian karakter atau perusakan reputasi via deepfake kayak gini. Ini bukan sekedar pencurian data loh, tapi udah pencurian identitas dan karakter. Dampaknya bisa menghancurkan banget. Iya, kebayang sih dampaknya. Nah, mari kita bahas sedikit soal miskonsepsi umum tentang keamanan.
Banyak nih yang ngerasa udah aman kalau pakai kata sandi yang super rumit. Bener nggak sih kayak gitu? Kata sandi rumit itu jelas lebih baik ya, daripada yang gampang ditebak. Tapi, itu bukan jaminan anti bobol. Kenapa? Karena data Anda itu bisa bocor dari server perusahaan tempat Anda daftar, bukan dari perangkat Anda langsung. Ingat nggak kasus kebocoran data besar kayak Domino's Pizza atau perusahaan asuransi yang disebut sumber kita? Jutaan data pengguna, termasuk email dan mungkin kata sandi, meskipun dalam bentuk terenkripsi atau hash, itu bisa jatuh ke tangan peretas. Jadi mereka nggak perlu nebak kata sandi Anda kalau mereka udah punya datanya dari hasil bocoran. Anda bisa cek loh apakah email Anda pernah kena dampak kebocoran data di situs kayak haveibeenpwned.com. Oh, jadi gitu ya. Jadi ngandelin kata sandi kuat aja nggak cukup? Terus gimana soal antivirus? Apa itu solusi pamungkasnya? Antivirus itu penting sebagai salah satu lapisan pertahanan, tapi ya jauh banget dari solusi mutlak. Sumber kita malah memperkirakan antivirus terbaik pun mungkin cuma bisa deteksi sebagian kecil aja dari malware yang ada. Mungkin cuma sekitar 3% gitu. Serius cuma segitu? Iya, perkiranya segitu. Malware baru kan terus bermunculan tiap hari, jadi ya kesadaran dan kehati-hatian kita sebagai pengguna itu tetap jadi yang paling utama. Oke, jadi balik lagi ke kesadaran sama pola pikir kritis ya? Tepat. Dengan tahu kalau data Anda bisa bocor dari mana aja, Anda jadi lebih skeptis kan kalau terima telepon atau pesan mencurigakan? Meskipun mereka nyebut data pribadi Anda, mereka tahu nama atau alamat Anda itu mungkin bukan karena mereka beneran dari institusi resmi, tapi ya karena data Anda bocor aja. Ini juga seharusnya mendorong kita buat lebih bijak kalau mau bagiin data. Coba deh pikir ulang, aplikasi X ini beneran perlu nggak sih akses ke semua kontak atau SMS Anda? Kasih izin tuh seminimal mungkin aja. Setuju, setuju. Dan satu poin penting lagi nih yang ditekankan sumber kita. Keamanan siber itu tanggung jawab kita bersama. Maksudnya gimana tuh? Anda mungkin udah paham, udah waspada, tapi gimana dengan orang-orang di sekitar Anda? Keluarga, teman, rekan kerja, bahkan mungkin ART atau supir di rumah. Nah, benar banget itu. Kalau mereka nggak waspada, mereka bisa jadi pintu masuk buat peretas nyerang Anda atau nyuri data Anda lewat mereka. Sumber kita ngasih contoh bank yang sistemnya super aman, tapi akhirnya kebobolan juga. Lewat mana? Lewat firma hukum rekanan mereka yang sistem keamanannya lebih lemah. Ah, jadi dari pihak ketiga ya? Iya, kelemahan di satu titik dalam ekosistem kita itu bisa membahayakan semuanya. Makanya penting saling ingetin. Terus kita juga perlu tahu fitur keamanan bawaan di perangkat kita sendiri kan ya? Sadari juga kalau perangkat pintar kayak asisten suara, Alexa, atau Siri kita, pada dasarnya mereka tuh selalu dengerin loh nunggu kata kunci aktivasi. Dan data suara ini bisa dipakai buat profiling iklan. Kalau Anda sadar soal ini, Anda nggak akan kaget lagi kan kalau tiba-tiba iklan di ponsel Anda relevan banget sama obrolan pribadi Anda barusan. Kesadaran soal di mana data dikumpulkan dan dipakai ini yang paling penting. Oke. Jadi kalau dirangkum dari eksplorasi kita kali ini, kita ini hidup di dunia yang sangat terhubung ya. Data itu jadi aset, tapi sekaligus jadi kerentanan terbesar kita. Ancaman cyber ada di mana-mana, dan seringkali ngeksploitasi psikologi kita. Jadi kuncinya apa? Kesadaran, pola pikir kritis, sama pemahaman soal modus operandi penipuan kayak call forwarding, call merging, sama deepfake tadi. Alat bantu sih ada, tapi nggak ada yang 100% aman. Sikap skeptis itu perlu banget. Dan kalau, amit-amit ya, Anda jadi korban, jangan ragu buat segera lapor. Sumber kita kan fokusnya di India ya. Dia nyebutin nomor darurat 1930 buat penipuan finansial online, terus portal cybercrime.gov.in, sama layanan lokal kayak 1090 di UP. Nah, kalau di Indonesia, Anda bisa lapor penipuan online ke cek rekening ID punya Kominfo atau ke lapor.go.id. Bisa juga ke platform kepolisian RI kayak patrolisiber.id atau hubungi pusat panggilan 110. Pokoknya tindakan cepat itu krusial banget. Oke, sip. Nah, sebagai penutup nih, mari kita renungkan bareng-bareng ya. Mengingat data kita, ini adalah aset paling berharga sekaligus kerentanan terbesar kita di era digital. Langkah proaktif spesifik apa sih yang bakal Anda ambil mulai hari ini untuk lebih mengenali diri sendiri dalam konteks digital ini? Bukan cuma sebagai pengguna pasif aja, tapi sebagai penjaga aktif data dan identitas pribadi Anda. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.